شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tawakal dimanapun Anda berada, di sore hari ini bertemu lagi bersama kami dalam program Mutiara Ramadan. Pada sore hari ini tentu saja saya tidak sendirian. Kita bersama Ustadz Sukron Makmun dan dua orang pemuda hijrah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses hijrah. Silakan kepada Ustadz Sukron Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat tawakal di mana Anda berada, bahwa dalam hidup ini kita tidak selama-lamanya terpuruk, kita tidak selama-lamanya jatuh, dan kita tidak selama-lamanya menjadi orang yang jahat, orang yang bejat. Suatu saat Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga timbullah dalam hati kita ingin rasa berubah, ingin rasa dekat kepada Allah. Ketika melihat orang pergi ke masjid, melihat kawan kita pergi pengajian, ada digerak oleh Allah dalam hati kita untuk ingin ikut bersama mereka-mereka yang mendekat dari Allah. Jadi hijrah ini adalah berpindah dari tadinya jahat, jelek, buruk, segala tingkah laku yang kita lakukan selama ini yang bejat-bejat, kita mencoba untuk hijrah ke jalan Allah, hijrah ke mendekatkan diri kepada Allah. Namun ingat bahwa hijrah tidak langsung berubah. Bukan orang itu hijrah langsung jadi kiai, orang itu hijrah langsung alim, tidak. Tentu saja ada prosesnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Allah, kupu-kupu. Pertama Allah ciptakan kepompong, setelah Allah jadikan kepompong, orang jijik dengan kepompong. Orang benci dengan ulek itu. Malahan orang takut. Setelah kepompong berubah menjadi kupu-kupu, barulah orang bilang, wow, indah sekali. Wah, cantik sekali. Begitulah. Pertama sekali waktu kita hijrah sudah pasti kita diejek orang. Tumben. Ah, Yunian kau pergi ke masjid. Yunian baju yang kau pakai. Itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Baiklah sahabat tawakal dimanapun Anda berada, itulah tadi penjelasan dari Ustadz kita Sukron Makmun. Dari dua orang sahabat kita pemuda hijrah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustadz, saya pribadi ingin bertanya dengan Ustadz nih, masalah kehidupan saya. Saya ini merasa hina di muka Allah. Kehidupan saya nyabu, mabuk-mabukan, maling, judi, bahkan orang sholat saya masih juga berjudi. Saya merasa hina. Bagaimana tanggapan Ustadz? Apakah saya ini sebagai manusia yang biasa nih, bisa tak diampunkan oleh Allah? Kami pengen berubah. Macam mana tanggapan Ustadz? Sebabnya saya pengen juga penerangan hati dari Ustadz. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ustadz. Baiklah kepada sahabat hijrah kita yang kedua, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz kita? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustadz, saya pribadi saya ingin bertanya, bagaimana dengan pemuda yang seperti saya yang bersemir, yang masih bertato, yang masih pacaran dan memainkan wanita? Kalau bagaimana pendapat dan tanggapan dari Ustadz tentang saya yang ingin hijrah ini, apakah masih bisa diterima? Karena saya sudah merasa hidup ini berlumur dengan dosa. Apakah masih bisa diampuni Ustadz? Baiklah sahabat tawakal dimanapun Anda berada, bagaimanakah tanggapan dan solusi dari Ustadz kita tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kedua sahabat hijrah kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Di zaman dahulu ada orang yang ingin bertobat dan ingin datang mencari di mana tempat tobat, sedangkan dia sudah banyak membunuh orang, sedangkan dia banyak belum berdosa.
Lalu dalam perjalanan dia minta tolong, bertemulah dengan orang yang sepertinya kayak ustadz nih. Tolong, ustadz, ya, saya mau tobat, saya sudah membunuh orang 99 orang. Apa kata orang ini? Rupanya ustadz ini ustadz kaleng-kaleng. Oh, tidak bisa, kamu 99 orang sudah membunuh. Tidak bisa, datang dia sakit hati dibunuh. Tup, mati jadi 100. Kemudian berjalan lagi, temu dengan orang yang asli, yang memang benar-benar betul untuk biso ataupun kiai. Ketika bertemu, datang orang itu sebutlah, kalau engkau benar-benar ingin tobat, datanglah kau ke suatu tempat di sana, ada tempat bagus untuk belajar agama dan memang benar-benar kau ingin bertobat. Dalam perjalanan belum sampai dia meninggal, turunlah malaikat. Malaikat satu ngatanya, wah aku tak tahan lagi mau melihat manusia masuk neraka. Kata malaikat, wah jangan, kasihlah keringanan karena dia ini ingin taubat. Lalu akhir-akhir dihitung, berlebihlah kebaikan dia 1 jengkal. Maka dia diampun oleh Allah segala dosanya dan dia masuk surga. 1. Yang kedua, apakah orang yang pakai semir? Apakah orang yang pakai bedak yang tebal, lipstik yang tebal, pakai celana pendek, baju pendek, boleh ikut pengajian? Boleh ikut dalam kebaikan, terutama sekali dalam majelis. Sedangkan dia seperti ini. Maka Buya Hamka berkata, datanglah seorang gadis menemui Buya Hamka. Buya, apakah kami yang seperti ini boleh mengaji? Jawaban Buya Hamka, kalaulah engkau tebal imanmu, semakin tebal imanmu, maka bajumu makin panjang, celanamu, rokmu makin panjang dan tebal, bedakmu, lipstikmu akan menjadi tipis. Jadi tidak apa-apa, walaupun kita bagaimana kita terus mengaji dan belajar. Kemudian datang lagi seorang menemui Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Datang, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Datanglah seorang laki-laki. Kemudian dia banyak dosa, dia banyak perbuatan segala dosa-dosa dilakukan. Tapi apa? Kata Rasulullah, dia summa yatatahharu, dia mandi tobat, summa yusolli, kemudian dia sholat, summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampun, sudah sembahyang tobat, mandi tobat, kemudian apa? Ila ghafarallah, kemudian Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Jadi bagaimana dengan dosa kami yang lalu? Apakah Allah ampunkah ataukah bagaimana dengan dosa kami yang lalu? Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang bertaubat itu dia beriman, dia bertaubat, dia beramal soleh, yubaddilullahu sayiatihim hasanah, maka dosa-dosa dia yang lalu, yang tadi dia berbuat dosa itu, diganti Allah dengan kebaikan, diganti Allah dengan pahala. Yang tadi dia berbuat jahat, yang tadi dia berbuat dosa, Allah ganti dengan kebaikan. Bukan sekedar Allah hapus, yang tadi dosa kau dia tobat dia hapus, tidak, tetapi Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Untuk itu apa yang harus kita dapat pelajaran? Banyaklah kita bertaubat, banyak-banyaklah kita terus melakukan kebaikan-kebaikan. Andai kata sudah pasti saya sebut dari awal tadi, setiap orang yang hijrah, setiap orang yang ingin berubah, tentu saja orang itu banyak diejek orang, betul kan? Kemudian banyak dikata orang, Allah ingin taubat, Allah sok anian pakai baju gini. Kau mau kemana bro? Mau ke masjid? Apakah kau ini sehat? Banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Itulah Allah mengujikan kita istiqomah atau tidak untuk jalan kepada Allah. Andaikan kita takut dikata orang, dalam berbuat baik kita takut, dalam melakukan kebaikan kita takut, maka kita akan jatuh. Tetapi ketika kita bertahan terus, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah. Jangan hiraukan kiri kanan, yang menghina, yang mengejek, teruslah berjalan selagi jalan itu benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Baiklah, sahabat tawakal dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan dari Ustadz kita Sukron Makmun. Semoga dengan penjelasan tadi semakin banyak pemuda-pemuda hijrah, dan bagi yang ingin berhijrah jangan pernah untuk ditunda hijrahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت
kita berdoa kepada Allah, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita tegaskan, misalnya ayo sholat, kita harus sholat, ayo puasa, kita harus puasa, ayo tinggalkan haram, kita harus tinggalkan yang haram. Jangan pacaran. Tak tahu malam minggu tengok berduaan, tak tahu malam minggu tengok mojo. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا